Oke, kita masuk ke video yang paling penting dari semua modul yang ada di sini adalah in showing. In showing ini penting sekali karena pertaruhan kamu ada di sini. Ketika kamu bisa meyakinkan orang tersebut, mungkin kata-kata kamu lupa, tapi perasaan mereka nyaman dengan kamunya akan menempel. Kalau perasaan nyamannya menempel, akan menolong ketika negosiasi, dia lebih percaya sama kamu, apapun yang diomongin mungkin menurut dia adalah kebenaran. Jadi, ini penting sekali, jangan skip, kalau bisa ulang-ulang terus videonya, karena ini bagian yang sangat-sangat penting. Ini ada cukup banyak poin yang saya mau bahas di sini, ada sekitar 10 poin, jadi make sure teman-teman belajar dan perhatikan, kalau perlu catat-catat. Yang pertama adalah in showing, berarti kliennya sudah datang. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Welcome dong. Sambut dia ketika dia datang. Pertanyaannya, nyambutnya di mana? Di pinggir jalan atau di dalam rumah? Usulan saya, kamu menyambut dia dari dalam rumah keluar. Secara psikologis, kamu sudah menang tuh. Karena kamu seolah-olah adalah host di rumah tersebut yang menyambut tamu. Tamu akan respect, tamu akan merasa satu level di bawah kamu secara psikologis ya. Karena kamu adalah orang-orang yang menyambut dari dalam rumah, bukan dari pinggir rumah. So, pastikan ya, kamu datang duluan, balik yang tadi tuh. Kamu come early, kamu first attendance, supaya kamu bisa menyambut dari dalam rumah. Dan ketika nyambut, make sure sejutek-jutek pikiran kamu, sejutek-juteknya perasaan kamu hari itu, tersenyum lebarlah, keluarkan antusiasmu, makanya visualisasikan. Makanya energinya kamu siapin dulu sebelumnya. Kita udah bahas kan di video-video sebelumnya, oke? Yang kedua adalah teman-teman kasih kartu nama. Give business card. Kenapa kamu harus kasih kartu nama? Karena orang itu mungkin showing cuma 5 menit. Mungkin showing cuma 10 menit dan dia akan pulang lupa dengan nama kamu, dengan identitas kamu, dia akan lupa. Tapi kalau ada kartu nama menolong. Siapa tahu ketika dia sudah pergi dan dia beneran lupa nama dan nomor telepon kamu, kartu namanya masih bisa ada untuk dia ingat kembali. Jadi penting sekali ngasih kartu nama. Di saat kamu ngasih kartu nama, dia pun memberikan kartu nama lagi. Nah, ketika dia memberikan kartu nama, itu yang paling bagus. Karena kamu akan bisa melihat posisi dia, title dia, di mana dia bekerja. Kamu bisa mulai memprofilingkan buyer tersebut atau klien kamu. Kamu bisa mulai memprofilingkan orang itu sebenarnya latar belakang seperti apa, sehingga kamu bisa melakukan approach atau pendekatan yang sesuai dengan kulturnya dia, atau bahasa Gen Z sekarang relate. Oke? Kita akan lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah parkir jangan di depan rumah, tapi parkir di seberang rumah tersebut. Nah, ini jika kamu tidak menunggu dalam rumah, kamu harus menjemput dia dan kamu iring-iringan kendaraan dengan dia, usahakan jangan parkir depan rumahnya, tapi depan jalannya. Kenapa? Supaya ketika dia turun dari mobil, dia melihat tampilan atau fasad depan rumah yang lebih kelihatan lebih lebar, sehingga suasananya udah lebih kebentuk dari awal. Kalau di depan rumah kelihatannya cuma kecil, makanya kamu coba perhatikan, seringkali klien-klien ketika sudah lihat rumah, dia keluar dan dia nyebrang jalan, karena mereka pengen lihat rumah yang akan ditinggali yang bertahun-tahun, mungkin seumur hidup mereka itu seperti apa tampilan depannya. Oke, oleh karena itu usahakan kamu di parkir di depan jalan. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu standing behind. Ketika kamu mempresentasikan rumah tersebut, ketika kamu mulai ngasih tahu tentang detail rumah tersebut, ketika kamu mulai menceritakan, membangun sebuah story tentang rumah tersebut, pastikan posisi kamu bukan di depan dia, bukan di samping dia, tapi usulan saya adalah di belakang orang tersebut. Kenapa? Supaya ketika kamu di belakang, kamu bisa tahu bagian mana dalam rumah tersebut yang dia suka.
Supaya ketika kamu di belakang, kamu bisa memprofiling orang ini seperti apa. Ya, kalau kamu di depan, mana kamu bisa tahu. Kalau kamu di samping, kamu juga tidak bisa melihat dengan jelas gestur badannya. Omongan, perkataan orang mungkin bisa sedikit atau banyak berbohong karena nggak enak. Tapi gestur agak susah. Kalau kamu belajar tentang gestur badan orang, kamu akan bisa tahu sebenarnya orang itu suka rumah tersebut atau tidak. Sebenarnya orang tersebut tuh menyukai bagian mananya. Jadi kalau buat saya, percayalah gestur dibanding omongan. Ya, kita akan lanjut ke berikutnya. Lanjutannya di belakang adalah giving space. Give space. Kasih dia untuk bisa melihat di bagian tertentu lebih lama lagi. Kalau kamu di depan, bagaimana kamu bisa kasih dia give space? Kamu jalan terus, tiba-tiba dia berhenti. Tapi kalau kamu di belakang, ketika dia berada misalkan di bagian kolam koi dan dia duduk atau berdiri sejenak lebih lama, tidak langsung berjalan, biarkan. Give space. Justru tugas kamu masukin cerita lebih banyak lagi. Karena ada kemungkinan orang itu suka ikan. Ada kemungkinan orang itu sedang memikirkan sesuatu tentang kolamnya. Oleh karena give space, kasih narasi, tanya, dan itu akan membuat kamu bisa membangun relationship bonding dan membantu kamu dalam proses negosiasi berikutnya. Gimana caranya give space? Bukan sekedar ngasih tempat. Yang tadi saya ngomongin tanya, dengar, tanya. Kenapa Pak suka kolam? Pak, ikan jenis apa yang Bapak suka? Kurang lebih seperti itu. Tanya dan dengar, tanya dan dengar, tanya dan dengar. Sehingga kamu punya gambaran yang lebih utuh lagi tentang hobinya orang tersebut, tentang pola pikirnya. Itu yang paling penting sih. Pola pikir dan cara berpikir orang tersebut seperti apa. Oke? Kita akan lanjut. Watch gesture. Tadi kita udah bahas. Selalu lihat gesturnya. Karena omongan orang bisa berbohong karena nggak enak sama kamu, tapi gesturnya tidak bisa berbohong. 9. Split energy. Maksudnya apa? Mungkin mereka datang dengan anak, istri, orang tua. Usahakan kamu jangan ngobrol hanya dengan satu orang saja. Tapi kamu harus men-split energi kamu dengan orang yang lain. Dengan istrinya kek, dengan suaminya, dengan anaknya. Terbayang? Orang-orang yang datang ke kamu mungkin meskipun dari keluarga yang sama, tapi gayanya mungkin beda, kepribadiannya mungkin beda. Tapi saya jamin bukan mungkin, pasti beda. Nggak pernah dalam sebuah keluarga yang sama semua introvert, sama semua extrovert, nggak ada. Semua pendiam, enggak. Saya pikir dalam keluarga pasti berbeda-beda. Nah, kamu harus men-splitting energy. Kamu harus mencoba masuk ke si A, masuk ke si B, masuk ke istrinya, masuk ke anaknya. Oleh karena itu, teman-teman, kenapa saya bilang di bagian persiapan harus siapkan energi. Karena itu melelahkan. Ya, cuman kalau hanya sepihak doang yang kamu omongin, itu orang-orang, itu bukan pajangan yang datang. Ya, mereka bisa komen, mereka bisa sebel sama kamu. Tapi kalau kamu serve semuanya dengan energi yang baik, yang besar, yang menyenangkan, rasanya kamu sudah dapat nilai plus di mata keluarga tersebut. Yang berikutnya adalah setiap kali kamu ke bagian tertentu dalam rumah tersebut, tamannya, kamarnya, atau apapun, kamu coba mulai spill. Pak, gimana kamarnya? Oke kan gedenya? Pak, gimana kebunnya? Menarik kan buat main anak-anak cucu? Bu, gimana bagian dapurnya? Ukurannya pas kan? Coba confirm. Semakin kamu banyak mendapatkan confirm yang kamu lihat gesturnya pun mengatakan sama, berarti kemungkinan dia suka rumahnya jauh lebih besar. Oke? Yang di bagian in showing ini kurang lebih seperti ini. Teman-teman make sure waktu yang 15 menit, 30 menit, sejam, benar-benar kamu harus take the lead. Kamu harus present dengan sebaik-baiknya. Dan ingat ya, kita udah bahas tadi value. Jangan ngomongin hanya fiturnya doang. Jangan ngobrolin luas bangunan dan lain-lain. Ngomongin benefitnya, bikin story-nya.
Dan kalau rumah itu nggak cukup story-nya, jangan lupa story neighborhood-nya, lingkungannya kamu harus ceritakan semuanya. Kalau kalian lakukan ini, semoga kamu bisa menguasai keadaan dan bisa membawa klien ke dalam pemahaman yang kurang lebih sama tentang lingkungan tersebut. Dan kamu bisa mengenali profil orang tersebut, kemauannya, keinginannya, desire and anxiety-nya. Oke? Kita akan masuk ke video berikutnya. Sesudah showing kamu harus ngapain. Yuk kita ketemu di video berikutnya.